Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang HIV atau AIDS yang beranggota. Dan di sini saya akan mempresentasikan apa itu HIV atau AIDS. Infeksi HIV adalah infeksi virus yang secara progresif menghancurkan sel-sel darah putih. Infeksi oleh HIV biasanya berakibat pada kerusakan sistem kekebalan tubuh secara progresif, menyebabkan terjadinya infeksi opportunistik dan kanker tertentu, terutama pada orang dewasa. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Lalu penyebabnya Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV, suatu retrovirus pada manusia yang termasuk dalam keluarga lentivirus, atau termasuk pula virus imunodefisiensi pada kucing, virus pada imunodefisiensi pada kera, virus vena virus pada domba, virus anemia infecciosa pada kuda. Virus HIV dibagi menjadi 5: HIV envelope, HIV capsid, HIV enzymes, HIV RNA, yang terakhir HIV glycoprotein. Patofisiologinya menurut Limbos DKK 2011, perjalanan HIV paling baik dipahami dengan menggunakan kaidah saling mempengaruhi antara HIV dan sistem imun. Ada 3 tahap yang dikenali yang mencerminkan dinamika interaksi antara virus dan penjamin. Yang pertama, fase akut pada tahap awal. Yang kedua, fase kronis pada tahap menengah. Yang ketiga, fase kritis pada tahap akhir. Pathway bisa dilihat menurut Nursalam dan Kurniawati 2011, virus HIV menular melalui 5 cara penularan, yaitu yang pertama, hubungan seksual dengan penderita HIV/AIDS. Yang kedua, ibu pada bayinya. Yang ketiga, darah dan produk darah yang tercemar HIV atau AIDS. Yang keempat, pemakaian alat kesehatan yang tidak steril. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Respon tubuh terhadap perubahan fisiologis. Yang pertama, respiratory, kedua, gastrointestinal, ketiga, kanker, keempat, neurologik, yang kelima, struktur integumen. Manifestasi klinis. Adapun tanda dan gejala yang tampak pada penderita penyakit AIDS. Yang pertama, saluran pernapasan. Penderita mengalami nafas pendek, henti nafas sejenak, batuk, nyeri dada, dan demam. Yang kedua, saluran pencernaan. Penderita penyakit AIDS mengalami hilangnya nafsu makan, mual muntah, kerap mengalami penyakit jamur pada rongga mulut. Yang ketiga, hilangnya berat badan, tubuh hilang 10% di bawah normal. Yang keempat, gangguan pada pernafasan sentral yang mengakibatkan kurang ingatan, sakit kepala, susah berkonsentrasi. Yang kelima, mengalami penyakit kulit yang menimbulkan rasa nyeri pada jaringan kulit. Yang keenam, penderita seringkali mengalami penyakit jamur pada vagina. Pemeriksaan penunjang ada 2. Yang pertama, tes untuk diagnosa infeksi HIV. A. ELISA, B. Western blot, C. P45 antigen test, D. Kulturan HIV. Yang kedua, tes untuk deteksi gangguan sistem imun. Ada hematorit, lead, CD5 limfosit, rasio CD5 atau CD limfosit, serum
globulin B2, hemoglobulin. Penata laksanaan HIV atau AIDS terdiri dari pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan edukasi. Pengobatan yang pertama, obat retrovirus. Yang kedua, obat-obat untuk infeksi oportunistik. Yang ketiga, obat untuk kanker sekunder. Yang keempat, pengobatan simptomatik suportif. Rehabilitasi. Yang pertama, memberikan dukungan mental psikologis. Yang kedua, membantu mereka untuk bisa mengubah perilaku. Yang ketiga, mengingatkan kembali tentang cara hidup sehat. Yang keempat, membantu mereka untuk menemukan solusi permasalahan yang berkait dengan penyakitnya. Edukasi pada masalah HIV atau AIDS bertujuan untuk mendidik pasien dan keluarganya tentang bagaimana menghadapi hidup bersama AIDS. Asuhan keperawatan pada pasien HIV atau AIDS. Pengkajian yang pertama, identitas pasien. Nama Tuan S, umur 37, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa Banten atau Indonesia. Agama Kristen Katolik, status perkawinan belum kawin, pendidikan atau pekerjaan SMA Makassar. Bahasa yang digunakan Indonesia, alamat Jalan Garuda. Keluhan utama, diare tak terkontrol tanpa merasakan sakit perut, penyebab tidak diketahui. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, pasien tampak lemah, kurus, dan pucat. Kesadaran kompos mentis. 110/70 mmHg. Nadine 120 kali per menit. Airnya 22 kali per menit. Suhu badannya 37,8 derajat Celcius. Berat badan 40 kg. Riwayat kesehatan sebelum sakit ini. Pasien sebelum tidak pernah sakit serius kecuali batuk dan pilek. Riwayat kesehatan sekarang. Sejak 12 tahun yang lalu, pasien mengonsumsi obat potau dengan cara suntik. Terapi. Diet TKTP RL 14 kali per menit. Diagnosa keperawatan. Domain nutrisi, risiko kekurangan volume cairan. Diagnosanya, risiko tinggi terhadap kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan yang berlebihan, diare berat. Tujuannya, keseimbangan cairan dan elektrolit dipertahankan dengan kriteria intake seimbang, output turgor normal, membran mukosa lembab, kadar urin normal, tidak diare setelah 3 hari perawatan. Kriteria hasil yang pertama, mempertahankan urin output sesuai dengan usia dan berat badan. Yang kedua, tekanan darah, nadi, suhu normal. Yang ketiga, tidak ada tanda-tanda dehidrasi dan tuberkulosis. Intervensi yang pertama, monitor tanda-tanda dehidrasi. Kedua, monitor intake dan output. Yang ketiga, anjurkan untuk minum per oral. Yang keempat, atur pemberian infus dan elektrolit RL 20 tetes per menit. Kolaborasi pemberian anti diare, antimikroba. Yang kedua, diagnosa. Yang kedua, risiko infeksi berhubungan dengan imunokompromiset. Tujuannya, pasien akan bebas infeksi oportunistik dan komplikasinya dengan kriteria tak ada tanda-tanda infeksi baru. Laboratorium, tidak ada infeksi oportunis. Tanda vital dalam batas normal, tidak ada luka atau exudate. Kriteria hasil yang pertama,
klien bebas dari tanda dan gejala infeksi. Kedua, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hidup sehat. Yang keempat, jumlah leukosit dalam batas normal. Intervensi, monitor tanda-tanda infeksi baru. Yang kedua, menggunakan teknik aseptik pada setiap tindakan invasif. Yang ketiga, cuci tangan sebelum memberikan tindakan. Yang keempat, anjurkan pasien metode mencegah terpapar terhadap lingkungan yang patogen. Yang terakhir, atur pemberian anti-infeksi sesuai indikasi. Ketiga, diagnosa yang ketiga, resiko bunuh diri berhubungan dengan harga diri rendah. Tujuan, setelah 4 hari klien tidak membahayakan dirinya sendiri secara fisik. Kriteria hasil, meningkatkan harga diri klien. Intervensi, yang pertama, waspada pada setiap ancaman bunuh diri. Kedua, jauhkan semua benda berbahaya dari lingkungan klien. Ketiga, observasi jika klien minum obat. Komunikasi kepedulian ke perawat pada klien. Yang terakhir, waspada jika tiba-tiba menjadi tenaga dan tampak tentram. Ini daftar pustakanya. Semoga bermanfaat. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.